Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang e-business dan e-commerce. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Hamzah Wardana dengan NIM 0702232119. Saya Muhammad Paraspati dengan NIM 0702232118. Saya Arvin Agustina dengan NIM 0702231047. Dan di sini akan dijelaskan e-business dan e-commerce oleh Paras. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari e-business. E-business adalah istilah untuk semua jenis proses bisnis yang dilakukan secara online. Ini mencakup semua operasi bisnis seperti mencari supplier, pembelian dan penjualan produk, transaksi keuangan, dan lainnya. Contoh sederhana dari e-business adalah aplikasi manajemen supply chain, aplikasi manajemen pelanggan, atau platform analisis data seperti Google Analytics. E-commerce, saya juga menjelaskan e-commerce. E-commerce adalah platform yang melibatkan proses jual beli barang atau jasa secara online. Proses tersebut dilakukan dengan menggunakan website atau aplikasi-aplikasi. Contoh dari e-commerce seperti Lazada, Amazon, Shopee, dan yang lainnya. Saya akan menjelaskan teknik pemasaran e-business dan e-commerce. Yang e-business mencakup semua aspek bisnis yang menggunakan teknologi digital. Mencakup tidak hanya aktivitas perdagangan elektronik e-commerce, tetapi melibatkan proses bisnis internal seperti manajemen rantai pasokan, administrasi, layanan pelanggan, dan yang lainnya. E-business mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan semua aspek operasional perusahaan. Teknik pemasaran e-commerce yaitu pertama, e-commerce lebih khusus, fokus pada aktivitas perdagangan atau transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Yang kedua, melibatkan pembelian dan penjualan produk layanan secara online. Yang ketiga, e-commerce dapat terjadi antara bisnis ke konsumen, B2C, bisnis ke bisnis, B2B, konsumen ke konsumen, C2C, dan sebagainya. Baik, selanjutnya materi akan diserahkan kepada teman saya Hamzah. Oke, saya akan melanjutkan tentang langkah-langkah menciptakan bisnis digital. Yang pertama, ide bisnis yang jelas. Dan yang kedua, riset pasar. Yang ketiga, penyusunan mode bisnis. Dan yang keempat, pembuatan rencana bisnis. Yang kelima, nama dan nama branding. Yang keenam, hak kekayaan intelektual. Yang ketujuh, pembuatan situs web atau aplikasi. Yang kedelapan, optimasi mesin pencari atau SEO. Yang kesembilan, pemasaran digital. Dan yang terakhir, pemrosesan pembayaran dan keamanan. Saya akan menjelaskan juga tentang cara mengolah keuangan e-business dan e-commerce. Yang pertama, pengelolaan transaksi keuangan. Yang kedua, pembayaran online. Dan yang ketiga, pembuat rencana keuangan. Keempat, analisis biaya dan pendapatan. Yang kelima, keamanan ruangan. Yang keenam, pelaporan keuangan. Dan kesimpulannya akan dibahas oleh Vini. Adapun kesimpulan dari yang dijelaskan oleh kedua teman saya tadi, yaitu yang pertama, e-business. Definisi e-business atau bisnis elektronik mencakup seluruh spektrum kegiatan bisnis yang menggunakan teknologi digital, termasuk e-commerce. Cakupan luas e-business mencakup lebih dari sekedar transaksi jual beli. Ini melibatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan semua aspek operasional dan manajerial bisnis. Interaksi internal dan eksternal. E-business mencakup interaksi internal antara berbagai departemen dan fungsi bisnis, secara interaksi eksternal dengan pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, ada e-commerce. Definisi e-commerce atau perdagangan elektronik adalah subkategori dari e-business yang fokus pada transaksi jual beli barang atau layanan secara online. Transaksi elektronik
E-commerce melibatkan transaksi elektronik termasuk pembelian, penjualan, dan pertukaran informasi keuangan secara elektronik. Model bisnis e-commerce memiliki berbagai model bisnis termasuk B2B atau bisnis ke bisnis, B2C atau bisnis ke konsumen, dan C2C atau konsumen ke konsumen, dan lainnya. Yang ketiga ada kesamaan, baik e-bisnis maupun e-commerce mendasarkan operasinya pada teknologi digital dan internet. Keduanya memberikan manfaat dalam hal efisiensi operasional, peningkatan aksesibilitas pelanggan, dan kemampuan penggunaan dan kemampuan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Penggunaan data dan analisis untuk pengembalian keputusan menjadi inti dalam keduanya. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.